Si Udin pengembala biri-birinya banyak betina. Perkenalkan, saya Musfa Umri dari Universitas Pertamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang banjir bandang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa outline. Yang pertama, pengertian banjir bandang itu sendiri. Yang kedua, penyebab banjir bandang. Yang ketiga, dampak banjir bandang. Dan yang keempat, mitigasi banjir bandang. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama, pengertian banjir bandang. Banjir bandang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan lain sebagainya. Kenapa banjir bandang bisa terjadi? Penyebab banjir bandang itu sendiri bisa kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, curah hujan yang sangat tinggi. Baik, kita kembali ke konsep bahwa suatu sungai memiliki kapasitas maksimum atau debit maksimumnya. Ketika curah hujan yang sangat tinggi melanda suatu wilayah dan terjadi dalam waktu yang sangat lama, otomatis mau tidak mau kapasitas debit air ini akan meluap, akan lebih dari kapasitas maksimalnya. Maka di situ curah hujan bisa menyebabkan banjir bandang. Penyebab yang kedua adalah perilaku manusia itu sendiri. Perilaku manusia di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama adalah menebang pohon secara liar, dan yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Menebang pohon secara liar akan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan di bagian hulu. Ketika hutan sudah menjadi gundul, pohon-pohon sudah ditebang, otomatis daerah resapan menjadi berkurang. Ketika hujan datang, maka terjadi penjenuhan oleh tanah yang tidak bisa lagi menampung air hujan itu. Maka terjadi air hujan itu akan terus mengalir ke hulu sungai, ke hilir sungai. Yang kedua adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan di sini dalam arti kata ketika masyarakat membuang sampah ke sungai, lambat laun sampah tersebut akan mengendap di dasar sungai. Artinya apa? Artinya terjadi pendangkalan sungai oleh sampah itu sendiri. Maka ketika terjadi debit air melimpah, otomatis air tadi akan meluap dari batas biasanya. Dan yang ketiga adalah topografi. Topografi di sini adalah kemiringan lereng, yaitu faktornya bisa menyebabkan kecepatan aliran bertambah cepat. Apabila suatu lereng bertambah curam, maka kecepatan air akan mengalir cepat. Tapi kalau landai tidak terlalu cepat. Mekanisme banjir bandang saya bisa menyampaikan adalah yang pertama, ketika hujan yang sangat lebat terjadi pada suatu wilayah dan dalam waktu yang sangat lama terjadi, maka apabila suatu wilayah tersebut, hulu tersebut memiliki pepohonan yang sudah ditebang oleh masyarakat, daerah resapan air berkurang, air tersebut akan mengalir deras ke bawah. Apabila dengan topografi yang sangat curam, ditambah lagi dengan sampah yang sudah mengisi semua dasar sungai, dan air tersebut akan mengenang di suatu wilayah dulu, dan apabila tiba titik maksimumnya maka akan meluap. Maka dengan aliran yang sangat cepat, aliran yang sangat deras, menghanyutkan pohon-pohon yang dilewatinya, membawa batu-batu besar, maka terjadilah banjir bandang itu sendiri, akan merusak semua yang dilewatinya. Itu penyebab banjir bandang. Kita masuk ke dampak banjir bandang itu sendiri. Dampak banjir bandang saya bisa mengelompokkan di sini menjadi beberapa bagian. Yang pertama, akan merusak infrastruktur. Itu tentunya bisa merusak infrastruktur. Kenapa? Karena semua yang dilewati seperti jalan, jembatan, dan rumah warga akan rusak. Yang kedua adalah persediaan air berkurang. Ya, tentu saja berkurang karena mungkin sumur telah diisi oleh air banjir bandang yang kotor sebagai lainnya, makanya persediaan air tidak berkurang. Yang ketiga adalah penyakit.
penyakit dengan sendirinya akan bertambah banyak berdatangan ketika banjir bandang terjadi. Rumah kotor sudah banjir bandang terjadi, lumpur-lumpur bertebaran. Dan yang keempat itu adalah pertanian warga itu terkena dampaknya oleh banjir bandang itu sendiri. Persawahan akan kena dampak banjir bandang, sayur-sayuran warga terkena banjir bandang, akibatnya pertanian pun menjadi lumpuh. Dan terakhir adalah ekonomi. Ya, ekonomi dampak yang signifikan sekali. Semua warga tidak bisa bekerja, semua lahan pertanian hancur, warga pun tidak bisa beraktivitas secara normal seperti saat ini, seperti bisa kita katakan seperti corona lah misalnya. Semuanya menjadi lumpuh total. Baik, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah pencegahan yang kita lakukan untuk mengurangi dampak dari banjir bandang itu sendiri atau mencegah banjir bandang itu sendiri. Mitigasi yang bisa kita lakukan adalah pertama reboisasi. Reboisasi, kita bisa menanam pohon supaya hijau kembali. Pohonnya telah ditebang ditanam kembali akibat sehingga nantinya bisa terus menghijaukan tempat kita. Yang keempat itu adalah selanjutnya yaitu membuat tanggul banjir, membuat tidak membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir adalah membuat saluran air. Baik, hadirin sekalian, sekian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya pada kesempatan kali ini, karena sebetulnya saya dan kita semua sama-sama belajar. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Indonesia kini sedang diserang, dunia kini sedang diserang oleh virus corona. Marilah kita, sebelum banjir bandang menyerang, mari kita lakukan mitigasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.